Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat, sehat, dan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama, menyimak edukasi dan informasi tentang hukum. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan informasi edukasi yang berkaitan dengan hukum, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan semoga ketika saya sudah memperkenalkan diri, maka para pemirsa dapat lebih mengenal dan dapat menyayangi saya. Nama saya Dodi Fitria dari Salam SHMH, dan pekerjaan saat ini saya sebagai anggota aktif kepolisian negara Republik Indonesia, di mana saat ini saya bekerja sebagai polisi dengan jabatan adalah Kanit Babin Kamtibmas Satbinmas Polres Sampang, Polda Jatim. Alamat saya di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur. Saat ini saya sedang belajar dan menjadi mahasiswa Doktor Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta, yaitu di Universitas 17 Agustus Surabaya. Universitas 17 Agustus Surabaya merupakan salah satu kampus swasta terbaik yang keberadaannya di Jawa Timur tidak diragukan lagi. Banyak alumni-alumni Untak Surabaya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang profesional, dan juga orang-orang yang dikenal sebagai pribadi yang baik. Jika pemirsa ingin berkuliah di salah satu perguruan baik swasta di Jawa Timur, silakan masuklah ke Universitas 17 Agustus Surabaya. Kesempatan kali ini saya mengajak kepada pemirsa, memberikan edukasi kepada pemirsa, karena kita sama-sama belajar terkait hukum, di mana pada kesempatan ini juga saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu, yaitu Dr. Tommy Mikel, SHM Hum, di mana beliau mengajar mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi. Pada kesempatan ini juga saya ingin menginformasi dan mengedukasi terkait hukum, yaitu tentang Code Islam, yang dimana Code Islam ini dipopulerkan oleh Lawrence Lessig. Apakah itu Code Islam? Mungkin banyak pemirsa yang bertanya, apakah kode hukum, apakah kode alam, atau mungkin kode agar kita bisa dekat. Code Islam bagaimanapun akan berhubungan dengan sistem hukum di negara kita. Lawrence Lessig memberikan peringatan yang kini menjadi nubuat, yaitu Code Islam dalam lanskap digital arsitektur bukan sekedar latar belakang, melainkan regulator yang lebih efektif daripada polisi manapun. Analisis ini akan membedah bagaimana hukum negara yang bersandar pada interpretasi manusiawi kini sedang terkepung oleh hukum kode yang bersandar pada determinisme matematis, yaitu sebuah pergeseran ontologis yang mengancam jantung keadilan substantif kita. Perdebatan antara doktrin Code Islam
yang dipopulerkan oleh Lauren Lessig dengan kekuatan hukum negara adalah pertarungan antara arsitektur digital dan kedaulatan teritorial. Lauren Lessig, Arsitektur sebagai Regulasi, dalam bukunya Code and Other Laws of Cyberspace, Lessig berpendapat bahwa di dunia digital, perilaku manusia tidak hanya diatur oleh teks hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, melainkan oleh kode program atau algoritma. Esensi, jika hukum negara mengatakan dilarang mencuri konten, Anda masih bisa melakukannya, meski ada sanksi nantinya. Namun, jika kode situs web mematikan fungsi right click atau menggunakan GRM, Digital Right Management, Anda secara teknis tidak bisa melakukannya sejak awal. Sifat code bersifat self-executing, menjalankan dirinya sendiri. Ia adalah polisi yang tidak pernah tidur dan tidak bisa disuap karena ia tertanam dalam infrastruktur. Hukum negara, kedaulatan dan monopoli kekerasan. Hukum negara bersandar pada legitimasi politik dan sanksi fisik. Ia beroperasi di ruang fisik, tempat server dan pengguna berada. Esensinya, hukum negara bersifat reaktif dan interpretatif. Ia membutuhkan pengadilan, pengacara, dan bukti untuk menentukan pelanggaran. Sifatnya fleksibel namun lambat. Hukum negara memiliki nurani atau diskresi yang tidak dimiliki oleh algoritma yang kaku. Untuk titik konflik, bagaimana antara code is law dengan sistem hukum negara ini? Jika beradu, siapakah yang menang? Argumen ini muncul saat kita melihat bagaimana keduanya saling menekan. Privatisasi hukum, bahayanya code is law adalah ketika perusahaan teknologi seperti Google, Meta, atau platform e-commerce menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh melalui algoritma mereka tanpa melalui proses demokrasi. Di sini kode mengganti peran undang-undang. Hukum menunggangi kode. Negara mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengatur internet hanya dengan kertas. Maka, negara memaksa penyedia platform untuk mengubah kodenya, misalnya pemblokiran konten, sensor otomatis, atau backdoor untuk penyadapan. Di sini, negara memperalat kode untuk menegakkan kedaulatannya. Keadilan versus efisiensinya. Kode tidak mengenal konsep keadaan darurat atau pemanfaatan hukum. Jika algoritma mengatakan blokir, maka blokir. Hukum negara melalui proses peradilan masih mungkin adanya interpretasi demi keadilan yang substantif. Code is law, lagi-lagi, adalah hukum tanpa hakim, sebuah kedaulatan teknokratis yang bersifat absolut secara teknis. Sementara hukum negara adalah kedaulatan politik yang berjuang untuk tetap relevan di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh baris-baris program. Dalam realitas saat ini, tidak sedang memilih antara salah satunya, melainkan hidup dalam hibriditas. Kita diatur oleh kode yang didesain oleh manusia, dan manusia tersebut dipaksa tunduk pada hukum negara. Namun, ancaman terbesarnya tetap sama. Siapa yang mengontrol kode dialah yang memegang hukum yang sebenarnya di abad ke-21 ini, ataupun mungkin di abad-abad selanjutnya. Berikut adalah 3 poin tambahan menurut kami yang menusuk langsung ke titik kritis benturan antara arsitektur digital dengan jurisprudensi tradisional. Yang pertama, pergeseran dari ex post ke ex ante. Hukum negara bekerja secara ex post atau setelah kejadian. Jika Anda melanggar hukum, Anda disidang, hakim melihat konteksnya, motifnya, dan alasan pembenarnya. Ada ruang untuk kemanusiaan di sana. Sedangkan code is law bekerja secara ex ante, artinya sebelum kejadian. Kode tidak melarang Anda melakukan kesalahan. Kode membuat Anda mustahil melakukan kesalahan tersebut. Namun, dalam dunia kode, asas praduga tak bersalah hilang. Anda dianggap bersalah secara teknis sebelum sempat mencoba.
Kode tidak mengenal belas kasihan, ia adalah algojo otomatis yang memotong akses Anda ketika Anda melakukan kesalahan tanpa perlu ketukan palu hakim. Yang kedua, invisible legislation atau legislasi yang tersembunyi. Dalam hukum negara, undang-undang diperdebatkan di parlemen, bisa diakses publik dan diuji melalui judicial review. Prosesnya transparan setidaknya secara formal. Namun dalam kode, aturan dibuat oleh programmer di ruang tertutup atas perintah korporasi. Kita sedang menuju era di mana nasib hukum kita ditentukan oleh individu yang tidak kita pilih, yaitu programmer. Dan tidak bisa kita mintai pertanggungjawabannya. Ini adalah bentuk diktator algoritma yang berbaju efisiensi teknologi. Namun, jika kode adalah hukum, maka Mark Zuckerberg atau Elon Musk memiliki kekuatan legislatif yang lebih absolut daripada presiden manapun. Yang ketiga, eksterioritas versus kedaulatan fisik. Hukum negara dibatasi oleh garis-garis perbatasan atau teritorial. Misalnya, hukum Indonesia berhenti di Merauke, namun kode tidak mengenal paspor. Code is law menciptakan negara tanpa wilayah. Ketika sebuah platform global menerapkan aturan sensor atau distribusi informasi melalui algoritmanya, mereka sedang memberlakukan undang-undang global yang seringkali menabrak kedaulatan hukum nasional. Hukum negara seringkali tampak seperti macan dalam kertas yang mengaum pada layar komputer, sementara kode di balik layar tetap menjalankan agendanya sendiri. Jika hukum negara adalah tentang apa yang seharusnya boleh dilakukan, maka code is law adalah tentang apa yang secara fisik mungkin dilakukan. Bahaya terbesar adalah ketika negara mulai iri pada efektivitas kode dan mulai memesan algoritma untuk melakukan sensor otomatis. Di titik itu, hukum tidak lagi mendidik warga negara menjadi subjek moral yang taat aturan, tetapi memperlakukan warga negara seperti objek teknis yang dikendalikan oleh remote control system. Untuk membedah ini lebih dalam, kita harus masuk ke lapisan ontologis dan politik hukum. Benturan ini bukan sekedar soal efisiensi, melainkan soal perubahan hakikat keadilan itu sendiri. Desentralisasi versus sentralisasi, di mana terjadi krisis monopoli hukum. Negara secara tradisional memegang monopoli atas hukum melalui paksaan fisik. Ada polisi, ada penjara. Namun, munculnya teknologi seperti blockchain dan smart contract membawa doktrin code is law ke level yang lebih ekstrim. Dalam smart contract, hukum adalah determinisme matematis. Jika syarat A terpenuhi, maka eksekusi B terjadi secara otomatis, tanpa bisa dibatalkan oleh perintah pengadilan dimanapun. Ini adalah hukum tanpa kedaulatan negara. Di sini, negara kehilangan taringnya karena tidak ada individu sentral yang bisa ditangkap atau dipaksa untuk membatalkan transaksi digital tersebut. Hilangnya ruang abu-abu, the deed of ambiguity. Hukum negara dirancang dengan ambiguitas yang disengaja. Istilah seperti kepentingan umum, etikat baik, atau perbuatan tidak menyenangkan memberikan ruang bagi hakim untuk bernafas dan menyesuaikan hukum dengan rasa keadilan di masyarakat yang dinamis. Kode membenci ambiguitas. Logika biner membunuh nuansa kemanusiaan. Ketika hukum bermigrasi ke kode, kita kehilangan keadilan kasuistik, yaitu keadilan berdasarkan kasus per kasus. Hasilnya adalah keadilan yang mekanis, efisiensi secara sistem, namun seringkali cacat secara moral karena gagal menangkap kompleksitas realitas manusia yang tidak bisa dikodekan. Arsitektur digital sebagai konstitusi baru. Jika dalam negara hukum konstitusi adalah norma tertinggi, maka arsitektur jaringan adalah konstitusinya di dalam ruang cyber. Kita sering tidak sadar bahwa para desainer perangkat lunak sedang melakukan tindakan legislasi arsitektural.
Mereka menentukan batas-batas kebebasan berekspresi melalui algoritma, menentukan hak milik melalui GRM, dan menentukan privasi melalui protokol enkripsi. Ini adalah konstitusi tanpa syarat, tanpa rakyat. Warganet tidak memiliki hak suara untuk mengubah pasal-pasal dalam kode tersebut. Mereka hanya punya pilihan untuk setuju atau keluar dari sistem. Selesai. Titik nadirnya, The Algorithmic Leviathan terakhir terletak pada penggabungan keduanya. Bahaya terbesar bukanlah saat kode melawan negara, namun melainkan saat negara mengadopsi karakteristik kode. Ketika negara mulai menggunakan AI untuk melakukan predictive policing, memprediksi kejahatan sebelum terjadi, atau sistem skor sosial otomatis, maka hukum negara telah berubah menjadi kode. Di titik ini, warga negara bukan lagi subjek hukum yang merdeka, melainkan sekedar data point dalam sistem raksasa yang tidak bisa didebat. Hukum tidak lagi berfungsi untuk melindungi manusia dari kekuasaan, melainkan menjadi alat teknis untuk merekayasa perilaku manusia secara total. Inilah yang disebut sebagai kematian rule of law dan lahirnya rule of algoritma. Untuk masuk ke lapisan paling dasar, kita harus membedah aspek metafisis dari hukum, benturan antara lesik dan hukum negara. Bukan lagi soal siapa yang mengatur siapa, melainkan soal perubahan hakikat manusia di hadapan aturannya. Berikut adalah sedikit bedah tuntas yang kayaknya lebih radikal. Pertama, pergeseran objek hukum dari subjek moral ke objek perilaku. Hukum negara memperlakukan manusia sebagai subjek moral. Hukum berasumsi Anda memiliki kehendak bebas. Anda membaca aturan, memahaminya, dan memilih untuk patuh atau melanggar dengan segala risikonya. Code is law mengubah manusia menjadi objek perilaku. Kode tidak peduli Anda paham aturan atau tidak. Ia langsung memanipulasi lingkungan Anda sehingga Anda tidak punya pilihan selain patuh. Di sini nilai moral dari kepatuhan hilang. Anda tidak baik karena patuh. Anda hanya terkondisikan oleh sistem ini. Adalah bagaimana kematian etika dalam hukum. Yang kedua, hukum yang tersembunyi. The opacity of law. Prinsip hukum klasik adalah promulgation. Hukum harus diumumkan agar rakyat tahu. Di negara hukum ada akses ke lembaran negara. Namun, dalam kode, hukum yang tersembunyi di balik lapisan enkripsi dan bahasa pemrograman hanya bisa dipahami oleh segelintir elit. Kita tunduk pada aturan yang tidak bisa kita baca. Ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang absolut. Jika hukum negara bisa didebat melalui retorika di pengadilan, maka kode hanya bisa didebat melalui hacking atau coding tandingan. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar mayoritas warga negara. Yang ketiga, otomatisasi ketidakadilan atau hard-coded injustice. Hukum negara memiliki kartu penyelamat bernama diskresi hakim. Hakim bisa memutuskan untuk penyimpangan undang-undang demi keadilan yang lebih tinggi, yaitu keadilan distributif. Namun, dalam kode, ketidakadilan bersifat permanen dan sistemik. Jika ada bias atau kesalahan logika dalam kode, misalnya algoritma rasis atau bias gender dalam sistem hukum digital, maka ketidakadilan itu akan direplikasi jutaan kali per detik tanpa ada rasa ragu. Kode tidak memiliki kapasitas untuk merasa bersalah atau melakukan refleksi moral di tengah jalan. Ia adalah mesin penghancur yang bekerja secara linier. Yang keempat, kedaulatan tanpa tanggung jawab. Accountability gap. Negara yang semenang-menang bisa digulingkan melalui proses revolusi atau pemilu karena aktornya jelas, penguasa fisik kelihatan. Namun, dalam rezim kode Islam, kekuasaan bersifat anonim dan diverse. Ketika algoritma platform merugikan hidup, kepada siapa Anda akan protes? Kira-kira mau protes ke siapa ya? Kepada baris kode atau kepada server yang berada di negara lain?
Ini adalah bentuk tirani baru di mana penguasa bersembunyi di balik netralitas teknologi. Teknologi dijadikan kambing hitam untuk menghindari tanggung jawab hukum dan politik. Jika kita menarik garis lurus, ke depan benturan ini akan berakhir pada satu titik, yaitu kematian politik. Politik adalah ruang debat tentang bagaimana kita seharusnya hidup bersama. Namun, ketika hukum berubah total menjadi kode, semua perdebatan itu selesai. Masalah sosial tidak lagi diselesaikan melalui musyawarah atau konsensus hukum. Kalau kita tidak lagi bertanya, apakah ini adil? Tapi kita bertanya, apakah sistem ini error? Disitulah martabat manusia sebagai makhluk politik berakhir. Dan manusia berubah menjadi sekadar user dalam simulasi hukum yang diciptakan oleh pembuat kode. Untuk mencapai kedalaman puncaknya, kita harus membedah aspek eksistensial dan teologis. Dari eksistensi hukum itu sendiri, perang antara Lessig dan hukum negara bukan lagi soal siapa yang berkuasa, melainkan soal perubahan hakikat kenyataan hukum. Berikut kami bedah secara mendalam mengenai keruntuhan tatanan hukum tradisional. Yang pertama, disekularisasi hukum karena kode dianggap sebagai Tuhan baru. Hukum negara adalah produk sekuler. Ia bisa dikritik, diubah, dan direvisi karena ia adalah buatan manusia yang cacat. Namun kode dalam bentuknya yang paling canggih seperti AI yang self-evolving atau Brackhand yang immutable mulai mengambil sifat-sifat ketuhanan. Kita sedang menuju era hukum yang tak terelakkan. Jika hukum negara adalah namos, norma yang bisa dilanggar, maka kode berubah menjadi fisis atau hukum alam sepertinya. Karena kode menentang algoritma akan terasa mustahil seperti menentang gravitasi. Inilah ancaman terbesar bagi kemanusiaan ketika hukum tidak lagi dipandang sebagai kesepakatan sosial, melainkan sebagai takdir teknis yang tidak bisa diganggu-gugat. Kedua, kematian ruang publik atau the eradication of the commons. Hukum negara menciptakan ruang publik, tempat di mana ada orang yang berbeda pendapat bisa bertemu dan bernegosiasi. Sedangkan kode melalui algoritmanya menciptakan hukum yang fragmentaris. Dalam dunia kode, tidak ada lagi satu hukum yang berlaku sama untuk semua orang di ruang digital. Kode menciptakan gelembung hukum atau virtual bubbles. Apa yang boleh bagi saya mungkin dilarang bagi Anda, berdasarkan skor profil atau data perilaku. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip equality before the law. Hukum tidak lagi menjadi pemersatu bangsa, melainkan alat segmentasi manusia yang sangat efisien. Ketiga, the post-human law, artinya hukum tanpa manusia. Hukum negara diciptakan oleh manusia, untuk manusia, dan diinterpretasi oleh manusia. Ada sentuhan manusia, human talk, yang memungkinkan adanya pengampunan dan empati. Lessig memperingatkan kita tentang dunia di mana hukum dieksekusi oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran. Kita sedang membangun birokrasi tanpa birokrat. Dalam sistem hukum berbasis kode yang otonom, tidak ada tempat untuk memohon keadilan berdasarkan penderitaan manusia. Mesin tidak mengenal air mata. Ia hanya mengenal input data. Ini adalah puncak dehumanisasi hukum, sebuah sistem yang bekerja sempurna justru karena ia tidak lagi melibatkan manusia di dalamnya. Yang keempat, transformasi hukum menjadi properti. Ini adalah poin paling krusial. Hukum negara adalah barang public goods, sedangkan kode seringkali adalah properti pribadi, private of property, milik korporasi tentunya. Ketika kode is law, maka pemilik kode adalah pemilik hukum. Kedaulatan berpindah dari rakyat demokrasi ke pemegang saham fluktuasi.
kita tidak lagi hidup di bawah naungan konstitusi negara, melainkan di bawah terms of service. Ini adalah bentuk feodalisme digital baru, di mana kita adalah petani penggarap data yang harus tunduk pada hukum privat sang tuan tanah digital agar bisa tetap bertahan hidup di dunia modern. Kesimpulannya, jika hukum negara adalah puisi, penuh metafora, interpretasi, dan emosi, maka God is Law adalah matematika. Sifatnya dingin, kaku, dan deterministik. Tragedi terdalamnya adalah matematika mungkin selalu benar secara hitungan, tetapi ia seringkali salah secara moral. Dengan menyerahkan hukum kepada kode, kita mungkin mendapatkan ketertiban yang sempurna, tetapi kita akan kehilangan kebebasan untuk menjadi salah. Kebebasan yang justru merupakan inti dari kemanusiaan kita. Dunia sedang bergerak dari kedaulatan hukum menuju efisiensi teknis. Dalam proses itu, kita mungkin kehilangan jiwa dari keadilan itu sendiri. Mungkin itu sedikit informasi edukasi yang dapat saya sampaikan terkait God is Law dengan sistem hukum negara kita. Kita sama-sama belajar sedikit segelintir pemahaman tentang God is Law. Semoga bisa menjadi manfaat yang besar bagi para pemirsa. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya pribadi atas nama Dodi Fitria dari Salam, mahasiswa Dr. Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran tentunya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi 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 hum. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya Rahayu.